Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Jumpa kembali dengan Ibu di kelas IPA. Hari ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Materinya masih sangat menarik ya. Kita akan mulai mengenal beberapa zat yang ada di sekitar kita. Dia termasuk kategori apa? Contoh-contoh klasifikasi materi sebagai berikut ya. Tadi adalah unsur. Jadi materi itu diklasifikasikan ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal ini tadi ada unsur, ada senyawa, kemudian kalau campuran ada larutan, koloid, dan suspensi. Kita kenal yang unsur dulu ya. Coba kalian lihat ini polanya. Pada baris pertama terdiri dari satu huruf ya, lambangnya satu huruf. Sedangkan yang kedua ini dua huruf. Huruf pertama bagaimana? Besar, yang kedua kecil. Jadi ini semua melambangkan satu unsur. Ini oksigen, nitrogen, hidrogen, karbon, sulfur atau belerang, fluor, ion. Kemudian ini Fe ini lambang untuk besi, ferum, emas, aurum, kuprum, tembaga, kalsium, natrium, dan masih banyak unsur yang lain, lebih dari 100 unsur. Pada zaman dahulu, unsur itu dilambangkan dengan bulatan-bulatan seperti ini, dengan kode-kode khusus, sehingga menghafalkannya agak susah. Nah, sekarang kita lebih mudah menghafalkan unsur itu cukup dengan huruf, satu huruf atau dua huruf. Nah, untuk senyawa, itu terdiri dari, nah ini kalian lihat, di sini ada H2, artinya dia sudah berpasangan, lebih dari satu unsur ya. O2, O3, yang ini NH3 atau amonia, ini air, karbon dioksida. Di sini pun ada pola. Ketika senyawa itu terdiri dari unsur yang sama, ini kita sebutnya adalah molekul unsur. Tapi kalau dari unsur yang berbeda, misalnya N dengan H, H dengan O, C dengan O, dengan perbandingan tertentu seperti ini kita sebutnya adalah molekul senyawa. Saya ulangi, yang ini adalah molekul unsur, yang ini adalah molekul senyawa. Nah, pada zaman dahulu, penulisan simbol dari senyawa itu seperti ini, bergandengan begini, amonia. Amonia di sini kan NH3, tapi di sini bulatannya hanya 2. Jadi masih tidak menggambarkan secara mudah untuk lambang dari senyawa amonia. Nah, sekarang penggambaran senyawa itu sudah sesuai dengan unsur penyusunnya, dengan lambang huruf dan ikatan yang terbentuk. Nah, adapun untuk campuran, contohnya adalah larutan. Contoh larutan seperti yang sudah pernah kita buat, yaitu air dengan gula yang disebut larutan gula. Di sini gulanya melarut, bukan mencair ya. Kemudian oksigen dengan udara, itu juga adalah contoh larutan, larutan gas. Kemudian untuk koloid, contohnya adalah susu, santan, jeli, tinta, debu di udara. Jadi ini ukurannya lebih halus ya, yang terlarutnya. Kalau ini istilahnya bukan terlarut lagi, tapi dispersi dan pendispersi. Kemudian untuk suspensi lebih kasar lagi campurannya, misalnya air dengan pasir, es dengan cendol gitu. Jadi ini kita melihat batas-batasnya. Apakah kalian masih ingat tadi bagaimana cara pengklasifikasiannya? Ya, materi dibagi menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Kemudian zat tunggal dibagi menjadi 2, ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran dibagi 3, campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, ini kalau homogen atau heterogen, yang sejenis yang mana? Yang serba sama yang ini ya. Oke, larutan, senyawa, unsur, ini homogen. Larutan yang koloid dan suspensi ini adalah heterogen. Tapi koloid ini ketika dengan mata homogen, dengan alat itu heterogen. Kita lihat polanya. Ini ya. Materi dibagi 2. Di koloid itu homogen kalau dilihat dengan mata, tapi kalau dengan alat heterogen. Jadi misalnya santan itu kita lihat dengan alat itu dia masih nampak ada zat terdispersi dan pendispersinya. Oke, sekarang kita lihat senyawa lebih detail. Tadi senyawa itu tersusun dari lebih dari satu unsur. Nah,
senyawa itu berbeda sifatnya dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat H2O berbeda dengan sifat H dan O. Sifat NaCl berbeda dengan Na dan Cl. Kita lihat, H2O itu adalah cairan yang bisa memadamkan api. Adapun hidrogen adalah gas yang mudah terbakar. Oksigen adalah gas yang diperlukan dalam pembakaran. Jadi kalau misalnya membuat air dalam reaksi gitu ya, satu gasnya mudah terbakar, satunya diperlukan untuk pembakaran, maka ini luar biasa, resikonya sangat besar. Begitu juga garam. Garam itu larut di air, rasanya asin. Sedangkan natrium itu serbuknya mudah meledak jika terkena air, sedangkan garam tidak. Kemudian Cl adalah oksidator kuat sebagai pemutih dan agen desinfektan kuat, misalnya pada klorok yang kita kenal sehari-hari sebagai untuk pemutih pakaian. Ada juga yang dicampurkan pada pembersih lantai. Nah, jadi kalau misalnya kalian akan membeli air atau garam dari seorang profesor dengan harga yang sama di pasar, pasti profesor itu akan menolak karena resikonya sangat tinggi, nyawa sebagai taruhannya. Nah, hal ini adalah salah satu bukti dari kebesaran Tuhan, bahwa sesuatu yang melimpah di alam yang kelihatannya sepele dan harganya murah dijual di pasaran, itu kalau dibuat secara reaksi kimia, itu harganya sangat mahal. Jadi, kita ini kesulitan jika membuatnya, profesor pun kesulitan. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Oke, masih ingat polanya ya? Sekarang kita lihat lebih detail lagi. Karakteristiknya, tadi unsur terdiri dari satu atom. Kalau senyawa, terdiri dari 2 atau lebih unsur atau atom dengan formula tertentu. Jadi ada rumusnya, ada pola yang harus dibuat saat mereka berpasangan. Nah, kalau larutan, gabungan dari beberapa senyawa yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Ini yang bersifat homogen. Kalau koloid tadi, gabungan dari senyawa yang terdiri dari zat pendispersi dan terdispersi. Kemudian, kalau yang suspensi, gabungan antara beberapa senyawa yang nampak batas pemisahnya. Boleh jadi gabungan dari beberapa materi yang nampak batas pemisahnya. Kalau digambarkan, larutan itu homogen seperti ini. Kalau koloid, dia ukuran terdispersinya lebih kecil. Kalau suspensi, dia kasar, nampak batas pemisahnya. Ini kalau dengan alat masih nampak pemisahnya. Oke, jadi kalau disimpulkan seperti ini, unsur terdiri dari satu atom saja tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Tapi pada kenyataannya, di alam itu yang kita temukan sebagian besar adalah dalam bentuk senyawa, karena mereka mencari kestabilan. Nah, senyawa ini tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Jadi ada formula tertentu. Dia dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Sifatnya berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, kalau campuran, tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Dapat dipisahkan secara fisika. Di sini bisa disaring, kemudian diuapkan, begitu saja. Atau cara fisika yang lain. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap, namanya juga campuran ya. Sifatnya sama dengan sifat-sifat penyusunnya, jadi ketika dia dipisahkan, itu pun nanti akan diperoleh lagi sifat-sifat penyusunnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan dari materi-materi berikut itu termasuk unsur, molekul senyawa, atau campuran. Oke, kalian bisa menjawabnya secara langsung. Oke, ini terdiri dari 2 unsur yang sama. Kalau ini unsurnya masih sendirian, belum berpasangan. Yang ini unsur yang sama, O2 ya. Ini unsur yang berbeda, unsur yang berbeda, unsur yang berbeda. Nah, ini dia bercampur menjadi satu. Ada beberapa unsur yang sudah berpasangan, ada juga yang belum berpasangan. Nah, ini cendol. Silakan kalian jawab, ini termasuk
unsur, molekul unsur, lotusnya atau campuran. Nah, materi kita hari ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekali lagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena ternyata sesuatu yang kelihatannya sepele itu sangat susah untuk dibuat. Disitulah Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.